Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'd. Saudara-saudara semuanya yang saya muliakan dan saya banggakan. Bani Alawi, Rabithah Alawiyah, para habaib sudah tidak bisa menjawab secara ilmiah kajian Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang menyatakan tidak terkonfirmasinya para habaib di Indonesia nasabnya nyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Mereka sudah berdaya upaya dengan segala kekuatan dan kemampuan menjawab, menyuarakan sebagai jawaban, tetapi tidak berarti apa-apa. Tetap kajian ilmiah Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak terbantahkan. Bahkan semakin banyak para habib melontarkan jawaban, justru jawaban itu blunder, melemahkan posisinya. Ibarat sedang berjuang, mempertahankan diri, dan sudah tidak bisa menyerang. Para habib Bani Alawi sudah kehabisan amunisi. Sekarang mereka hanya bisa menghibur diri, terus menyabar-nyabarkan, berpesan kesabaran kepada para pengikutnya. Yang penting jangan gengser, jangan sedikit pun bergeser, tidak percaya lagi kepada habib. Itu yang terpenting, yang dipertahankan. Jadi untuk mempertahankan agar orang-orang yang sudah terlanjur tertutup mata hatinya, buta dan tidak waras logikanya, mereka memberikan hiburan, mereka tetap bersama dalam satu majelis yang isinya ketika pengajian, ya itu saja. Nyinyir, memfitnah, dan bahkan mengada-adakan sesuatu yang sebetulnya tidak ada. Dalam posisi tidak berdaya itu, ada 3 hal yang mereka lakukan. Yang pertama, mereka terus di hadapan para jamaah dan pengikutnya, dan kalau bisa disebarkan melalui channel-channelnya. Tentu channel yang mereka miliki juga channel orang-orang atau para muhibbin yang sudah buta mata hatinya itu. Memframing kalau habaib sekarang ini sedang dizalimi. Ini model orang yang dizalimi ini biasanya memang mendapatkan simpati. Orang Indonesia ini biasanya kalau ada orang yang memposisikan diri sebagai korban, itu selalu mendapatkan simpati yang luar biasa. Tetapi kali ini saya kira salah kalau habaib itu memposisikan diri sebagai orang yang terzalimi. Karena khususnya generasi muda sudah mulai cerdas, bisa membuka akses, bisa tahu berita-berita kebenaran dari berbagai sumber. Para habaib
dalam posisi seperti itu juga memframing kalau rumahnya sedang dirusak. Bangunan Robitoh Alawiyah yang dirintis mulai zaman penjajahan Belanda, sekarang ini sudah ambruk runtuh. Tidak ada gaungnya. Bahkan dihinakan dan direndahkan. Memframing juga kalau dapurnya diacak-acak. Kalau yang satu ini memang nyata. Dapurnya habaib itu diacak-acak. Maksudnya adalah dapur di mana ketika mereka, para habaib itu bebas leluasa berceramah di tempat-tempat di mana orang bodoh dan buta tentang Habib, sekarang sudah disadarkan. Yang kemarin membabi buta percaya, sekarang sudah pada sadar. Dan ketika sadar tidak mau lagi mengundang Habib untuk berceramah, di mana ceramahnya cuma isinya nyanjung-nyanjung, membesar-besarkan, memaksakan orang untuk mencintai, kalau tidak cinta Habib masuk neraka. Orang sudah pada sadar sehingga tidak lagi mengundang. Bahkan beberapa komentar, ada Habib-Habib yang sudah tidak mau lagi memasang gelar Habib karena sudah tidak laku. Ada calon anggota DPR, DPRD yang tadinya ketika kampanye menyebutkan Habib, sekarang udah nggak pakai Habib lagi. Jadi mereka memframing. Sesudah memframing, diberitakan dan disebutkan kalau orang yang mempertanyakan nasab habaib, yang tidak percaya Habib itu keturunan Rasulullah, dituduh sebagai kelompok umat yang liberal. Apa itu liberal? Artinya sudah tidak mau lagi menggunakan doktrin agama. Itu dituduh sebagai liberal. Dituduh pula sebagai pengikut Syiah. Ini senjata mereka. Ada lagi menyebutnya orang yang tidak percaya itu sebagai PKI. Itu biasa, model kadrun seperti itu. Padahal yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu adalah sebuah langkah mencerdaskan bangsa. Bangsa ini akan maju kalau tidak terkena doktrin malas bekerja, hanya percaya kepada apa kata Habib, tidak menggunakan pikiran akal sehatnya, lalu manut nurut apa kata Habib, itu bangsa akan menjadi bangsa yang tertinggal. Bangsa yang maju adalah bangsa yang menggunakan akal pikirannya, kecerdasannya. Coba bayangkan, kalau setiap generasi manut nurut apa kata Habib, Anda tidak usah bekerja keras, kamu baca ini saja nanti kamu menjadi kaya. Coba bayangkan, kalau semua orang hanya mengandalkan baca ijazah dari Habib, terus menjadi kaya, apa jadinya? Maka kita harus melihat sejarah Yaman. Nah, mungkin karena itulah maka Yaman menjadi negara yang termiskin. Katanya negara para wali. Nah, itu bahayanya. Maka Kiai Haji Usman Al-Bantani, Imaduddin Usman Al-Bantani, ini adalah yang dilakukan adalah gebrakan merubah pola pikir generasi muda bangsa Indonesia. Yang kedua, yang dilakukan oleh para Habib itu dalam posisi tidak berdaya, memanfaatkan
para budak pemujanya yang selama ini menjadi bemper, menjadi lumbung mengeruk keuntungan. Mereka dimanfaatkan untuk mengkanter, menjawab pikiran-pikiran yang bersumber dari kajian Imaduddin Usman Al-Bantani, di mana pikiran-pikiran itu mengajak kepada umat manusia agar bekerja, berusaha, tidak hanya mengandalkan apa kata Habib akan menjadi ini, akan menjadi itu, akan menjadi ini, menjadi itu, akhirnya menjadi pemalas. Kenapa harus dikanter? Tentu, kalau tidak dikanter, dapur para Habib akan hilang. Karena orang-orang akan sadar dan tidak mau lagi menjadi budak, lalu menganggap Habib adalah orang biasa, sama seperti pada umumnya manusia. Kantoran itu, jawaban itu yang penting disuarakan. Tidak peduli dari mana sumbernya. Ada beberapa channel yang isinya itu hanya comot gambar dari sana, comot video dari sini, diberi judul yang memojokkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, judul yang menjatuhkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, bombastis. Kalau orang yang hanya sekedar membaca judulnya akan tertarik. Utamanya adalah para pendukung, para Habib. Dengan membaca judul itu bisa terjebak. Padahal antara judul dan isinya sama sekali tidak nyambung. Ada beberapa contoh, misalnya channelnya si Ave Tandor, channelnya Copyright Zone, yang punya admin tidak pernah berani menampakkan wajahnya, memunculkan wajahnya, tidak pernah berbicara langsung. Isinya hanya comot gambar, comot video orang lain yang isinya sama sekali jauh dari tujuan, tetapi yang penting judulnya menjatuhkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, menjatuhkan orang-orang yang berpikir logis. Itu contoh. Jadi menggunakan para budak dimanfaatkan untuk membuat jawaban. Sementara para Habib senang karena para budak ini kan orang pribumi. Orang pribumi diadu dengan orang pribumi sendiri. Habib-habibnya ngopi, duduk-duduk, tidur-tidur, kipas-kipas, tertawa-tawa. Mereka dibela oleh pribumi dan pribumi dibenturkan kepada pribumi. Maka sadar saudara. Itu yang dilakukan. Yang ketiga, sebagian Habib yang berani, yang masih muda, itu melakukan provokasi, melakukan persekusi, mengadakan tantangan-tantangan, baik tantangan secara fisik maupun tantangan secara mental. Yang penting tampil garang, sadis. Tidak jarang mereka sengaja mengadakan tabligh di suatu tempat, mengajak para budak-budaknya, memobilisasi budak-budaknya untuk datang ke suatu tempat, lalu menyabot
atau mencuri logo organisasi, menggunakan logo organisasi yang sudah dikenal oleh masyarakat, ditempelkan dalam flyer, dalam gambar, seakan-akan mereka bersama organisasi besar melakukan tantangan kepada Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan ini banyak terjadi. Di Tegal, nama bupati dipakai. Padahal itu hoax. Kemudian di kepolisian, di TNI, dan sebagainya. Hanya simbol-simbolnya dipasang demi seakan-akan dia dibela dan di belakangnya ada orang-orang yang menjadi pembelanya. Itu hoax. Nah, mereka melakukan itu. Berbeda dengan kiat kita orang Indonesia yang mayoritas warga Nahdlatul Ulama. Tidak ada provokasi, tidak pernah mengajak demo rame-rame, menantang-nantang. Tidak. Kita orang Indonesia asli bisa menyelesaikan persoalan dan masalah dengan bermusyawarah, dengan berdiskusi, dengan ngaji ilmiah, bukan ngaji seperti yang dilakukan oleh Kang Rizik itu. Hanya nyinyir-nyinyir saja. Sumpah-sumpah, misuh-misuh, hujat-hujat. Bukan itu tradisi kita bangsa Indonesia. Mereka memang asli orang Yaman. Maka tradisi Yaman itulah yang dipakai. Orang Yaman itu sukanya berantem. Orang Arab antar suku dengan suku suka berantem, suka bertengkar. Nah, itu akan diterapkan di Indonesia. Untung saja Indonesia ini ada Nahdlatul Ulama. Organisasi Islam terbesar yang moderat. Kalau ada masalah, tidak perlu ngamuk-ngamuk. Tidak perlu demo-demo. Tapi diselesaikan dengan udut, merokok, dan ngopi. Selesai masalah. Jadi saudara sekalian, itulah yang dilakukan oleh para habaib dalam ketidakberdayaannya. Memanfaatkan orang-orang pribumi untuk membelanya, sementara mereka tenang-tenang saja, kipas-kipas, makan-makan, tidur-tidur, nyenyak. Mari kita sadar bahwa kita adalah bangsa Indonesia yang cinta damai, yang ingin mendudukkan persoalan pada yang semestinya. Dan ketika kita meminta Habib untuk mengaku bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah, itu hakikatnya adalah ingin memanusiakan Habib, mendudukkan Habib sebagai manusia pada umumnya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.